Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya ya teman-teman di Zona Sunhands Project. Oke, kali ini kita udah berada di Bandung, di Bul Gema Ripah lagi ya teman-teman, untuk pengambilan 2 unit Gen 2 dan Gen 3. Untuk Gen 2 ini masih ada tersisa satu unit yang udah disiapin sama GR ya. Dan untuk Gen 3 kemarin juga kita udah pesen dan udah disiapin juga, dan hari ini kita akan ngambil unitnya dan kita bawa pulang ke Magetan. Oke, kita langsung lihat kondisi mobilnya ya untuk Gen 2 dan Gen 3. Oke, kita lihat kondisi Vios Limo Gen 3 yang udah kita pesan kemarin ya teman-teman. Ini mobilnya 719 untuk nomor lambungnya teman-teman, tapi udah dibersihin semua sama GR, dan ini tahun 2013 ya teman-teman. Kalau tampak fisik dari luar masih oke, masih bagus. Oke, dan kita lihat mesin lumayan kering ya teman-teman. Ini akinya masih belum dipasang ya, nanti kita coba nyalain ya teman-teman. Oke, kalau dilihat dari luar mobilnya masih oke, masih bagus, dan kita akan lihat lebih detail bagian interior dan bagian panel-panel ya teman-teman yang masih oke dan masih utuh ya. Kita mesti lihat detail apakah mobil ini pernah laka atau enggak ya. Kita lihat bagian-bagian dalam dan karet-karetnya, dan alhamdulillah sebelah kiri masih utuh, masih oke. Bagian lampu bagian belakang juga masih bagus, masih utuh, enggak ada yang pecah. Untuk jok ada beberapa bagian ya yang udah sobek, nanti kita eh, ganti untuk kulit joknya, kita retrim ulang. Kalau masalah itu gampang ya teman-teman. Oke, untuk masalah body juga masih bagus, masih oke. Tinggal kita nyalain ya untuk mobilnya. Kita cek suara mesin atau segala macam, apakah ada yang mencurigakan atau masih oke atau masih bagus, agar nanti kita pulang ke Magetan gak ada terjadi kendala ya teman-teman. Oke, karena Gen 2 nya ada trouble ya teman-teman, dan saya nggak cocok untuk ngambil, kita akhirnya pulang ngambil Gen 3 aja yang udah siap ini ya teman-teman. Kita cek detail untuk elektrikalnya ya teman-teman. Yang tadi untuk masalah bodi udah kelar, alhamdulillah. Untuk mobilnya masih bagus, nggak ada laka dan segala macam ya. Jadi kita coba nyalain untuk mesin dari mobil ini. Iya. Oke, mesin udah nyala ya teman-teman. Alhamdulillah mesinnya juga masih bagus. Untuk sensor-sensornya juga aman, udah mati normal. Dan saatnya kita pulang ya teman-teman, mudah-mudahan aman sampai di rumah nanti. Oke, jadi ceritanya kita COD ya teman-teman, untuk Vios Limo Gen 2 ini, karena di GR
Yang niatnya kita ngambil 2 unit untuk Gen 3 dan Gen 2, ternyata untuk Gen 2 nya ada kenaikan harga segala macam, dan kita hitung-hitung nggak nutut ya untuk kita upgrade segala macam, dan terpaksa kita ngambil mobil yang udah semi jadi ya teman-teman. Jadi kita ngambil Gen 3 aja untuk di GR, dan kita ini lagi COD sama pemilik mobil ini, dan kita mesti cek ya bagian-bagian eh, untuk mobil Vios Gen 2 ini. Untuk sekilas mobil ini terawat banget dengan pemiliknya dulu, tapi kita mesti cek ya, ada beberapa bagian mungkin yang perlu kita benahi atau restorasi ya teman-teman. Untuk bagian mesin masih oke banget, masih bersih banget ya teman-teman. Kita coba buka dan kita lihat bagian-bagian mesin, termasuk di bagian sensor-sensornya ya teman-teman. Oke, ini kita buka. Untuk mesinnya bersih banget, bahkan nggak ada oli sama sekali ya teman-teman, kering banget. Dan untuk suaranya tadi udah saya coba untuk mesin ini halus banget ya. Jadi PR kita nanti insya Allah tinggal rombak bodi, dan nanti kita akan cat ulang untuk mobil Vios Limo Gen 2 ini. Karena untuk mobil ini kualitas catnya sebenarnya bagus, cuman kemungkinan udah lama ya, jadi sedikit kusam. Dan alhamdulillah untuk bagian-bagian sealer segala macam masih utuh dan nggak ada bekas laka ya teman-teman. Untuk mobil ini X Bluebird tahun 2012, dan kondisinya oke. Mudah-mudahan nanti kita bawa pulang ke Magetan nggak ada trouble ya teman-teman. Oke, tinggal kita negosiasi harga ya sama yang punya mobil. Dan sekarang uh, udah sore, sekitar jam 4 sore. Kita cepet selesaiin untuk mobil ini dan kita buru-buru untuk pulang ke Magetan ya teman-teman. Oke, untuk proses transaksi Vios Limo Gen 2 ini udah kelar, alhamdulillah ya teman-teman, udah deal. Dan saatnya kita langsung perjalanan pulang ya teman-teman. Untuk sekarang pukul jam 5 sore lebih ya, hampir setengah 6. Itu Gen 3 udah di depan, kita langsung masuk tol Bandung Cikampek ya. Oke, sekarang kita udah masuk tol ya teman-teman. Kita arah Cikampek Jakarta ke gerbang tol Kalihurip Utama ya teman-teman. Untuk sekilas dari mobil Vios Limo Gen 2 ini masih enak banget teman-teman. Kaki-kaki masih oke, untuk mesin juga masih enteng. Untuk bagian radiator segala macam juga masih oke, apalagi untuk AC ya teman-teman. Di keseluruhan sementara untuk Vios Limo Gen 2 ini masih nyaman dan belum ada kendala ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti sampai rumah aman untuk Gen 3 dan Vios Limo Gen 2 ini. Oke, sekarang udah hampir jam setengah 7. Kita udah sampai di gerbang tol Kalihurip Utama ya teman-teman. Kita ambil jalur kiri ke arah Cirebon untuk tujuan kita ke Magetan ya, atau gerbang tol Solo. Nanti untuk kita turun di gerbang tol Solo karena lewat jalur pegunungan atau jalur Tawangmangu ya teman-teman. Karena kalau lewat jalur full tol sampai Ngawi kita kejauhan kalau ke arah Magetan ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk Gen 3 juga masih oke, nggak ada kendala, masih lancar-lancar aja ya. Termasuk di bagian engine dan bagian pendingin ya teman-teman. Mudah-mudahan aman sampai rumah.
Oke, kita udah sampai di rest area 267 ya teman-teman, di sekitar daerah Cirebon. Habis hujan-hujanan teman-teman, deras banget, hujan lebat banget ya. Dan kita istirahat dulu sebentar di sini sambil kita cek-cek kondisi ban mobil ya teman-teman. Oke, untuk dua mobil ini alhamdulillah masih oke, nggak ada kendala sejauh ini ya. Kita tempuh udah hampir sekitar 300 km dari Bandung ya, dan alhamdulillah nggak ada masalah untuk Vios Gen 3 maupun Vios Limo Gen 2 itu. Oke, kita istirahat dulu untuk beberapa menit ya, paling nggak sekitar setengah jam, sambil kita santai minum kopi. Habis itu nanti kita lanjut jalan. Sekarang udah jam 9 ya teman-teman, udah lumayan malam. Nanti kita lanjut sekitar jam setengah 10 sampai jam 10 malam ya teman-teman. Oke, kita udah lanjut jalan dari tadi ya teman-teman, dan sekarang kita sampai di gerbang tol Pejagan atau di daerah Brebes ya ini. Kita putusin untuk keluar tol untuk cari makan, dan habis kita makan nanti kita langsung masuk lagi ke tol ya, untuk jurusan ke Solo ya teman-teman. Ini hujan deras banget, makanya dari tadi kita pelan-pelan santai, nggak buru-buru ya, karena jalanan licin, agar tetap safety dan aman ya teman-teman. Kita keluar tol Pejagan dulu, kita cari makan dulu ya teman-teman. Dan sekarang pukul hampir jam 11. Nanti kita istirahat makan sekitar 1 jam, baru nanti kita lanjut untuk jalan lagi ya teman-teman. Oke, kita udah selesai makan di dekat gerbang tol Pejagan ya teman-teman. Kita balik lagi masuk ke tol, gerbang tol Pejagan ya, untuk kita lanjut perjalanan. Dan sekarang pukul setengah 12 ya teman-teman, hampir jam 12, udah malam. Kita langsung lanjut perjalanan ke Magetan. Oke teman-teman, sekarang udah jam setengah 4. Alhamdulillah ya, kita udah sampai di gerbang tol Solo. Kita udah keluar tol, dan kita capek banget teman-teman. Kita putuskan untuk cari pom bensin atau tempat buat kita istirahat dan tidur ya teman-teman. Mungkin nanti kita lanjut di pagi hari ya teman-teman untuk perjalanannya.
dan kita istirahat untuk tidur sekitar 2-3 jam. Alhamdulillah untuk mobilnya semua masih oke teman-teman, masih aman, nggak ada trouble, nggak ada masalah ya. Di Gen 3 nya juga mudah-mudahan nanti sampai rumah tetap masih oke ya teman-teman. Oke, kita cari tempat buat istirahat dulu. Oke, hari udah pagi ya teman-teman, udah lumayan untuk kita istirahatnya. Dan sekarang pukul jam 8:05, kita lanjut jalan ya. Habis ini nanti kita langsung arah ke Tawangmangu, ke arah Magetan, kita lewat gunung. Sekalian kita tes untuk mesin Vios Gen 3 dan Vios Gen 2 ya teman-teman. Untuk tanjakan mudah-mudahan masih oke juga. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Tapi kita mau cari sarapan dulu, habis itu langsung kita lanjut perjalanan. Oke, kita udah memasuki daerah pegunungan ya teman-teman, ke arah Tawangmangu di Gunung Lawu. Dan perkiraan untuk sampai rumah sekitar 50 kilo lagi. Udah deket ya teman-teman, tinggal beberapa kilo lagi. Dan jarak yang udah kita tempuh dari Bandung sekitar hampir 700 kilo ya teman-teman, sekitar 650-an lah. Dan alhamdulillah untuk mesin segala macam, untuk mobil masih oke, nggak ada kendala. Dan kita non stop ya, untuk istirahat cuma 3 jam berhenti paling lama, biar cepet-cepet sampai rumah ya teman-teman. Oke, untuk mobil buat tanjakan masih oke, masih enteng ya teman-teman. Ini termasuk ngebut, kita jalan di gunungnya di angka 80 km per jam ya teman-teman. Jadi ini masuk gigi 3, masih oke, masih enteng. Dan termasuk di Gen 3 ya, itu Gen 3 udah di depan. Oke, kita langsung jalan arah pulang ke Magetan teman-teman. Oke, kita udah sampai di perbatasan ya teman-teman, antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita udah masuk di daerah Cemoro Kandang di Magetan, dan tinggal sekitar 20 kilo lagi kita sampai rumah ya teman-teman. Oke, alhamdulillah alamin ya teman-teman, kita udah sampai rumah. Dan jarak yang udah kita tempuh untuk kita trip mulai dari Cikampek 629, dari Cikampek Bandung sekitar 70 kilo, dan total sekitar 700 kilo ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk mobilnya aman, gak ada kendala. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton untuk proses pengambilan unit Vios Limo Gen 2 dan Vios Limo Gen 3 ini ya teman-teman. Tunggu untuk proses upgrade dan modifikasi Vios Limo Gen 3 dan Gen 2 ini. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah selalu support channel Sunasan Hand Project. Mudah-mudahan selalu menghibur teman-teman di waktu luangnya. Oke, saya akhiri ya teman-teman untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.